Pak Ganjar, bagaimana kemudian pendekatan yang akan dilakukan untuk memastikan masyarakat ini bisa disiplin mengikuti aturan di PSBB yang diperketat ini? Apakah mungkin pendekatannya melalui pendekatan persuasif atau mungkin menambah sanksi-sanksi, Pak Ganjar? Ada banyak hal sebenarnya karena kita punya pengalaman sebelumnya pada kegiatan PSBB di salah satu kota, lalu pembatasan kegiatan masyarakat di banyak kota. Kalaulah sekarang sudah ada ketentuan, nanti akan dilakukan jam malam. Harus work from home kurang lebih 75%. Terus kemudian kegiatan angkutan akan diberikan kepada kami. Nah, pada hitung-hitungannya tentu saja ada dua hal yang mau kita dorong. Satu, evaluasi terhadap peran serta masyarakat yang selama ini cukup aktif. Kita evaluasi, kita perbaiki. Yang kedua, operasi justisi meningkat. Saya terima kasih karena kepolisian, TNI membantu, bahkan kepolisian sekarang sangat tegas sekali. Bahkan sebelum cerita PSBB ini berjalan, kami harus memproses seorang pejabat daerah yang waktu itu membuat acara rame-rame. Kami harus lobby para ulama untuk kita bisa bicara, ngobrol bareng, dan kami dapat dukungan sehingga acara-acara besar tidak dilaksanakan. Kemarin kita ada proses pemakaman Habib Ja'far umpama, itu salah satu contoh orang yang sangat disegani, dihormati, ketika masyarakat semuanya kepingin ikut takziah, ternyata Pak Kapolda, saya ikut turun, kemudian bareng dengan Bupati Kudus, kita bantu dengan Kapolres, dan diatur ternyata bisa. Jadi kerumunnya tidak banyak. Ini modal sosial yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, tentu saja pengalaman-pengalaman selama ini sudah ada yang dihukum ringan, ada yang sudah mulai denda, bahkan ada yang berproses di pengadilan. Tentu kita akan mengevaluasi, karena itu tadi dinamikanya memang berubah cukup tinggi. Kalaulah kondisi sosiologis yang ada di masyarakat, dukungannya menjadi tinggi, terus kemudian semua punya kesadaran kolektif yang cukup bagus, maka bukan tidak mungkin. Kalau kemudian tidak ditaati, maka proses penghukumannya bisa kita lakukan lebih ketat dengan hukuman yang lebih tinggi begitu. Ya, saya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau kita tahu kan PSBB ini secara konsisten dilakukan di ibu kota Jakarta sampai pada akhirnya saat ini skalanya diperluas ke Jawa Bali. Apa yang menjadi catatan sebetulnya di ibu kota PSBB tidak pernah dihentikan sama sekali, namun pada kenyataannya laju infeksi tetap tertinggi begitu. Barangkali ini bisa menjadi catatan penting untuk wilayah lain. Ya, benar bahwa PSBB di Jakarta memang tidak pernah dicabut karena memang ada diperketat, ada yang ditransisi, dan sebagian besar kita menjalani PSBB transisi di DKI. Dan memang kunci dari penularan tertinggi ini kan terjadi karena memang mobilitas masyarakat yang masih cukup tinggi juga. Jadi dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang sekarang dengan lebih ketat lagi dilakukan, kemudian tadi Pak Ganjar juga mengatakan akan dilakukan operasi justisi lebih ketat, ya, dan sehingga masyarakat itu kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat itu meningkat, ini akan menjadi sangat signifikan dalam menekan. Kita punya pengalaman sebenarnya pada periode September dan Oktober ketika kita bisa mampu menekan kasus aktif dari 67.000 menjadi 54.000. Waktu itu di akhir November. Kemudian terjadi libur panjang, kemudian terjadi peningkatan menjadi 112.000. Sekarang itu memang kemudian kita melihat bahwa kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat itu menurun setelah liburan Maulid Nabi. Dan sekarang kita bisa lihat kasus aktifnya sekarang sudah meningkat menjadi 112.000, dan ini kemudian pada akhirnya merepotkan pelayanan kesehatan dalam menangani masyarakat. Ya, saya ke Pak Miko. Pak Miko, razia kepatuhan protokol kesehatan rutin dilakukan di ibu kota. Namun pada kenyataannya nampaknya ini tidak begitu efektif jika kita melihat laju infeksi yang terus meningkat di ibu kota Jakarta khususnya. Menurut Anda apa alternatif kebijakan lain yang bisa dilakukan secara implementatif oleh kepala daerah di Jawa Bali ini untuk kebijakan ini lebih efektif menekan angka corona? Jadi kuncinya adalah keseriusan. Artinya pada waktu dilakukan pembatasan sosial, maka semua satgas, baik itu satgas provinsi maupun satgas kabupaten, satgas kecamatan, satgas kelurahan, satgas RW, begitu sama-sama
bekerja serius untuk menghilangkan atau menurunkan kasus COVID. Nah, saya sebenarnya efektivitas Jawa Bali ini ya ada, tapi ya mungkin tidak besar dalam mengurangi atau mencegah kasus COVID-19. Itu karena di daerah-daerah tertentu yang wajib. Tapi harusnya itu di zona merah dan zona orange semua Jawa Bali dilakukan implementasi yang pembatasan sosial Jawa Bali ini begitu. Harusnya itu akan lebih efektif begitu. Jadi efektivitasnya mungkin saya pikir akan menjadi 30% kalau di daerah merah dan oranye itu diterapkan akan menjadi 60% begitu. Jadi berkurangnya akan banyak begitu. Karena menurut saya pertambahan kasus di Indonesia ini menyeramkan. Sekarang 9 ribuan. Kemudian kalau itu bertahan, kemudian maka akan minggu berikutnya akan banyak lagi. Jadi akan 2 kalinya atau 1,5 kalinya. Jadi bayangkan kalau pertambahan kasus COVID itu bukan tambah satuan, tapi kali 1,5, 1,25, 1,3 begitu. Jadi jangan main-main dengan pertambahan kasus COVID kalau sudah banyak begitu. Menurut saya harus serius, pemerintah juga harus serius. Kalau melakukan pembatasan sosial kemudian harus skalanya besar, apalagi sekarang kapasitas pelayanan kesehatan sudah mulai penuh. Jadi harus benar-benar dilakukan pencegahan yang maksimal dan juga pelayanan yang maksimal. Begitu, Baik, Mas Abraham. Saya kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini selalu menjadi buah si malakama. Di satu sisi kesehatan menjadi prioritas, di sisi lain kita tahu PSBB ini selalu akan berdampak pada ekonomi. Bagaimana Anda mengantisipasi hal ini di Jawa Tengah? Selalu harus ada keputusan yang tidak bisa menyenangkan semuanya. Tapi keputusan harus diambil. Menurut saya pada kondisi seperti ini, kalau kemudian sudah terjadi penambahan tinggi, kesehatan harus nomor 1. Maka kenapa ada bantuan-bantuan dari pemerintah? Maka kalau kesehatan harus nomor 1, saya sepakat. Maka dilakukan pengetatan, dilakukan pembangunan kesadaran kolektif, melibatkan banyak orang, dan itu improve-nya selalu dilakukan. Dan cycle-nya, sekali ada satu konsep diajukan, maka pada saat bersama langsung disusul evaluasinya. Lalu dilakukan pengetatan lagi, dilakukan improvement terus-menerus. Karena belum ada satupun yang punya pengalaman. Anda mau sebut mana? Inggris, hari ini juga ditutup. Jerman, apa Angela Merkel ngomong, ya kan? Bagaimana kemudian Jepang, bagaimana Korea, itu negara maju. Maka kalau kita bicara, saya sepakat. Sekarang saya lebih mohon maaf, agak sedikit mengabaikan zona dengan grading warna. Agak sedikit saya abaikan. Kalau satu kabupaten atau teritori pemerintahan termasuk kota itu merah, sebelahnya orange, itu mesti kita asumsikan itu merah semuanya. Kalau kita melakukan sebuah persepsi di mana yang orange itu cenderung relatif lebih aman, maka biasanya ini akan mendorong perilaku yang lebih tidak taat. Dan kemarin Pak Presiden menyampaikan dari hasil surveinya, sekarang kedisiplinan sudah turun kok. Maka ini mulai kita kencengin lagi. Sebelum orang geger cerita soal apakah sekolah akan dilakukan di tanggal 4 Januari, saya di Desember sudah bilang, kayaknya tidak, prediksi saya ini masih akan meningkat tinggi, maka tidak saya izinkan sekolah. Lalu saya dibully habis-habisan, ada siswa yang marah-marah karena faktor kebosanan, orang tua kebingungan, dan sebagainya. Sementara tentu kita dituntut kan, IPM tetap bagus, gitu kan. Maka PGRI saya ajak ngomong, maka guru saya ajak ngomong. Improvement dalam sistem pendidikan mesti kita dorong. Bahkan saya izinkan, kalau ada siswa yang kesulitan, konseling dengan teknologi digunakan. Kalau perlu boleh datang ke dalam kelompok kecil. Jadi artinya sebenarnya dalam konteks pelaksanaan seperti ini improvementnya nggak boleh berhenti terus-menerus. Kita melototin data science untuk kita berikan treatment terus-menerus. Dan saya suka, hari ini pemerintah mengambil tindakan satu pulau. Sekali lagi, satu pulau. Maka transportasi antar pulau itu sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai pintu gerbang, gateway-nya untuk melakukan kontrol. Sementara di dalam diperbaiki. Oke, saya ke Pak Heri. Pak Heri, kebijakan PSBB Jawa Bali ini paralel dengan rencana vaksinasi nasional. Soal vaksinasi ini, apakah diproyeksikan akan betul nanti serta-merta mampu menekan laju infeksi? Ya, kita sebenarnya ini berkejaran dengan waktu, pertama untuk menekan laju
infeksi dengan melalui kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan. Vaksinasi itu hanya mengurangi risiko dari tertularnya COVID-19. Dan kita juga harus ingat, seperti yang diingatkan juga Bapak Presiden, bahwa yang utama sekarang tetap bagaimana menjaga kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Vaksin itu adalah salah satu tahapan berikutnya dalam kita turut bersama-sama melawan penularan ini secara lebih luas. Jadi memang belum ada satu contoh pun di dunia ini yang menyatakan begitu divaksin, kemudian penularan akan berakhir. Karena penularan akan tetap terjadi, mungkin akan terhambat. Nah, cara yang menghambat itu ada beberapa tadi. Salah satunya ya vaksinasi, kemudian juga yang jangan lupa 3M. Beberapa negara yang sudah melakukan kedisiplinan dengan sangat tinggi, dengan protokol kesehatan, nyatanya bisa menekan kasus sebelum vaksinasi dilakukan. Anda bisa melihat Singapura, kemudian Selandia Baru yang sekarang bahkan penularannya nyaris 0 harian. Dan mereka baru kemudian melakukan vaksinasi. Oke, bagaimana Pak Miko? Anda sepakat dengan ide yang paralel dilakukan seperti ini, utamanya soal vaksinasi yang nanti akan mampu menekan lajunya? Ya, jadi vaksinasi akan memberikan efek dua. Efek terhadap individu, efek terhadap masyarakat atau imunitas individu, imunitas populasi begitu. Imunitas individu pasti akan terjadi pada orang yang diimunisasi atau divaksinasi. Jadi otomatis orang yang setelah divaksinasi akan terlindungi oleh vaksinasinya. Cuman kita nggak tahu berapa lama begitu, karena studi ini baru kurang dari 1 tahun begitu. Itu harus dipelajari lagi. Nah, yang kedua, efek imunitas populasi itu kalau cakupan vaksinasi kalau sampai 80% lah, saya pikir itu aman begitu. Jadi efek populasi ini juga kita tidak tahu apakah akan bertahan aman begitu, karena imunitas itu kita tidak tahu begitu. Imunitas yang terjadi apakah 1 tahun. Oleh karena itu harus dipikir-pikir untuk mengimunisasi bareng atau jangan terlalu lama jaraknya. Kalau dimulai Januari ini, yang berikutnya jangan terlalu lama atau Desember begitu, itu terlalu lama. Kalau bisa semuanya berdekatan sehingga kalau dia habis 1 tahun ya akan 1 tahun lagi diulang begitu. Kalau terlalu lama begitu, yang 1 Januari, yang 1 Desember, yang satu sudah habis begitu, yang lain masih ada begitu. Baik, Pak Ganjar, kesiapan Jawa Tengah sendiri untuk program vaksinasi yang ternyata ini akan berbarengan juga dengan penerapan PSBB. Oh iya, kita sudah menyiapkan jauh lebih awal SDM-nya, terus kemudian Puskesmas. Hari ini dari Sinovac sudah datang, terus kemudian sudah kita kelola, kita siapkan cold chain-nya, terus kemudian hari ini tinggal nunggu dari BP POM saja. Kalau kita sampaikan kepada nasional kemarin, kesiapan frontline kita untuk melayani, alhamdulillah sudah siap, termasuk siapa yang mesti kita vaksinasi sudah siap. Dan betul tadi kawan-kawan ahli dari epidemiolog juga menyampaikan jangan terlalu lama. Hanya memang problemnya kita belum bisa buat sendiri ya. Mudah-mudahan vaksin merah putih cepat dilakukan, para pakar dalam negeri bisa menyelesaikan, merah putih kita kibarkan, dan ini akan bisa kita tidak bergantung pada orang lain gitu. Ya, percaya diri Pak Ganjar, saya suka sekali. Apakah Pak Ganjar juga akan percaya diri untuk menerima vaksin pertama untuk di wilayah Jawa Tengah? Kalau kita lihat Pak Presiden siap untuk yang pertama di tanah air, beberapa kepala daerah lain juga menawarkan diri. Bagaimana dengan sosok Pak Ganjar? Iya, saya kira ini pertanyaan yang ke-17 yang disampaikan sejak awal, saya siap. Ya, terima kasih Pak Ganjar atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Miko dan juga Pak Heri sudah berbincang bersama kami. Terima kasih.